Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Ramadhani Wahid dengan NIM 2210 2110 04. Nah, di sini saya akan menjawab hasil diskusi saya yang telah diberikan pertanyaan oleh Bu Aul selaku mata kuliah landasan pendidikan. Nah, yang pertama adalah mengapa manusia harus dididik? Nah, karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan tidak berdaya dan tidak langsung bangun dengan sendirinya. Nah, dan harus dengan bantuan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu manusia dapat diperlukan pendidikan agar mampu bertahan hidup serta menjalani proses kehidupan dan agar berjalan atau menuju jalan yang baik dan benar sesuai dengan karakter pada anak tersebut. Yang kedua adalah, menurut Anda, seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Nah, memanusiakan manusia ini merupakan peningkatan manusia ke taraf insani sehingga manusia dapat bertindak sesuai dengan eh, adab kemanusiaan. Nah, salah satu adab kemanusiaan ini contoh dengan salah satu cara yaitu melalui pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini merupakan suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang, nah sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang diinginkan. Nah, dari pendidikan karakter ini, contoh pada karakter ini yaitu pada religius dan jujur, toleransi, disiplin, dan kreatif. Nah, yang pertama itu sikap religius. Nah, religius ini yaitu sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianutnya serta memiliki toleransi terhadap orang lain. Nah, seperti halnya pada teman kita, yaitu tentang yang non nonis atau tidak beragama Islam, dan itu sikap toleransi yaitu tidak mengganggu pada saat beribadah. Yang kedua adalah jujur. Nah, perilaku jujur ini sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan. Nah, orang yang jujur sangat dipercaya oleh teman kita atau kerabat kita dan lain sebagainya. Dan sikap jujur ini sangat penting bagi diri kita, yaitu dalam pendidikan atau pekerjaan. Nah, agar tidak terhindar seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah, seperti korupsi dan penggelapan uang. Nah, perilaku tersebut merupakan perilaku jujur atau yang jujur dalam halnya tidak jujur. Nah, yang ketiga adalah toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lainnya yang berbeda dari dirinya. Nah, perbedaan suku ini kita harus bertoleransi. Nah, supaya kehidupan di Indonesia itu makmur dan tidak ada konflik seperti suku tersebut. Yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini tindakan yang menunjukkan perilaku tertib,
dan patuh terhadap peraturan dalam norma yang berlaku. Nah, dalam pendidikan disiplin ini seperti contoh halnya tepat waktu dalam mengerjakan tugas, yang kedua adalah disiplin dalam mengerjakan tugas atau yang lainnya. Yang kelima adalah kreatif. Nah, kreatif ini selalu mencari alternatif atau penyelesaian suatu permasalahan. Nah, dari berbagai sudut pandang. Nah, ini dilakukan untuk mengembangkan tata cara atau pemahaman terhadap suatu masalah yang sudah ada terlebih dahulu melalui pendekatan sudut pandang yang baru. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yang yaitu bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam menjalankan pendidikan di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan upaya yang besar baik dari segi potensi, penduduk, kekayaan alam, semua kekayaan itu harusnya dikelola dengan baik oleh seluruh putra-putri atau penerus bangsa. Maka pendidikan merupakan suatu upaya dalam proses untuk mewujudkan dan cita-cita mulia di negara Indonesia. Nah, negara bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, tarik menarik antara kewajiban dan hak tersebut seharusnya dapat dijadikan modal yang kuat, dan pendidikan ini merupakan sesuai dalam pendidikan ini merupakan solusi dalam menjalankan dan memposisikan antara hak masyarakat dan kewajiban negara dalam dunia pendidikan. Nah, jadi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sudah jelas dikelola dan dilindungi oleh negara Indonesia. Filsafat sebagai induknya. Nah, ilmu pengetahuan inilah banyak memberikan kontribusi kemajuan pendidikan. Filsafat sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang melalui saluran proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran melalui Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara sebagai landasan filsafatnya, dan filosofi landasan. Filosofi landasan ini akan memberikan kekuatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu timbul dalam pelaksanaannya. Nah, itulah alasan lahirnya pendidikan sebagai jawaban dan persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan yang menjiwai secara utuh dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya itu soal pada nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini yaitu paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Keperhatian bangsa ketika mutu pendidikan ini Indonesia dinilai semakin anjlok. Nah, menurut rilis dari PISA di seluruh dunia mengenai kemampuan membaca matematika dan mengenai kemampuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, peringkat Indonesia ini cukup memprihatinkan. Nah, skor di Indonesia ini menurut SIPA atau disebut dengan Program for International Student Assessment yaitu 377. Nah, ternyata peningkatan ini jauh dari rata-rata pada Program for International Student Assessment yaitu pada 487. Nah,
pada tahun 2016 Indonesia pada peringkat yaitu ke 393. Nah, kemudian pada tahun 2019 merosot menjadi 383. Nah, tahun 2012 ini turun menjadi 382 dan baru mengalami kenaikan pada tahun 2015 yang di angka 403 yang namun pada 2018 Indonesia anjlok kembali pada posisi peringkat ke-396. Jadi unsur yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia yaitu di antara lainnya kualitas yang pertama adalah kualitas guru. Nah, kualitas guru ini sangat penting bagi peserta didik. Nah, memang ketika diakui banyak guru di Indonesia ini berkualitas hanya persebarannya. Nah, yang mungkin belum merata atau dan banyak tenaga guru yang masih segan dari lulusan perguruan tinggi. Namun ternyata mengalami shock ketika menghadapi siswa di dalam kelas. Ketika guru menjelaskan, itulah akan mengalami shock oleh beberapa guru. Yang kedua adalah kurikulum yang rumit. Nah, kurikulum rumit ini tidak dapat dipungkiri kurikulum yang sering menjadi problem tentang masalah pendidikan. Nah, kurikulum ini biasanya berubah-ubah sesuai dengan tahun. Pada ketika melihat kembali, nah kurikulum pada tahun kurikulum 1975, di mana kurikulum ini lahir pertama atau pengaruh konsep dalam bidang manajemen MBO, yaitu dengan manajemen by objektif. Metode materi ini dari tujuan pengajar dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dengan disebut PPSI. Nah, pengembangan sistem dikala dalam istilah satuan pelajaran yaitu yang rencana pelajar setiap satuan pendidik setiap satu bahasa. Nah, kemudian pada tahun diganti lagi dengan 1984 yang disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ini ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi hingga melaporkan. Nah, kemudian muncul kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2014. Nah, berupa kurikulum yang berbasis kompetensi yaitu KBK. Nah, disusul pada tahun 2016 muncul kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu yang disebut dengan KTSP yang mirip dengan kurikulum 2004. Namun menjelang 2013 KTSP ini dianggap tidak mampu karena mendongkrak mutu pendidikan. Nah, kemudian diganti dengan kurikulum yang namanya kurikulum 2013. Dan kemudian diganti lagi menggunakan kurikulum merdeka yang digunakan dan diterapkan pada tahun 2022. Yang ketiga adalah anggaran biaya. Nah, anggaran biaya pada UUD nomor 1945 mengamatkan bahwasannya anggaran pendidikan minimal 20%. Hal ini membuat kenaikan anggaran pendidikan yang sangat signifikan sejak tahun 2019. Namun demikian, anggaran yang besar ternyata belum mampu menguatkan kenaikan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, kemungkinan besarnya anggaran pendidikan tidak ditimbangi dengan pemerataan isu-isu strategis dalam pendidikan. Nah, banyak kegiatan yang belum tersentuh seperti berbagai kegiatan peningkatan kualitas guru dan siswa seperti workshop,
pelatihan sosialisasi atau pendidikan dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sebagai mahasiswa, bagaimana Anda menyikapi permasalahan pendidikan. Nah, contohnya bisa dipilih seperti ekonomi, keluarga, dan pemerataan kualitas pendidikan, kasus perundungan atau bullying, dan permasalahan yang ditemukan. Nah, saya memilih pada kasus perundungan atau bullying. Nah, karena masih banyak di Indonesia ini dengan kasus perundungan atau bullying. Dan bullying ini menyebabkan gangguan pada mental anak, pada setiap anaknya. Saya sebagai mahasiswa dan calon guru, saya menyikapi bullying pada ruang lingkup pendidikan, yaitu pada yang pertama adalah deteksi tindakan bullying pada sejak dini. Nah, sebagai seorang guru, kita harus peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh yang dihadapi para siswa. Nah, jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus dan terus-menerus. Nah, segera hapuskan bibit-bibit bullying di sekolah. Nah, sedini mungkin seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya. Yang kedua adalah memberikan sosialisasi terkait bullying. Nah, pembulian yang terjadi di sekolah sering menjadi bahan pemerintah baik di media lainnya. Nah, sering sekali kejadian dan juga sering terjadi kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Hal yang penting harus dilakukan oleh pihak sekolah seperti guru, siswa, pegawai, tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan pun juga harus memahami tentang bullying tersebut. Jika semua memahami bentuk atau perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka lebih mudah untuk minimalisir potensi terjadinya bullying atau perundungan di sekolah. Yang ketiga adalah memberikan dukungan pada korban. Nah, biasanya korban merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungannya di mana ia mengalami bullying atau perundungannya. Tunjukkan bahwa guru dan teman-teman yang ada di sekitar kita peduli akan dapat membantu korban bullying dan merasa aman kembali, dan untuk bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup normal kembali tanpa bullying. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.